mana ada ceritanya gratis murah tapi selamat gitu ya. Gitu ya. Memang ada yang sifatnya free kayak Windows Defender yang cukup bagus gitu ya. Tapi tentu saja itu ada konsekuensinya bahwa tidak akan sebagus yang berbayar gitu. Makanya di sini ada yang namanya sebuah sistem yang sayangnya sebagus-bagusnya sistem itu yang paling lemah justru manusianya ya. Jadi kalau dihajar pakai social engineering gitu ya, dari rekayasa sosial ya, bau-baunya memang kejadian kemarin pun dari akses jaringannya pun sebetulnya bukan betul-betul disikat dari luar masuk ke jaringannya, tapi justru tapi kita harus nunggu penjelasan lengkapnya ya. Tapi mungkin justru dari salah satu komputer yang digunakan untuk mengakses membuka situs-situs tertentu masuknya dari situ gitu. Ada dia masuk rootkit dan masuk dari backdoor dan akhirnya kena semua gitu, karena rapat-rapatnya firewall IDS IPS itu tetap ada port-port yang harus dibuka. 443 itu untuk browsing misalnya, HTTPS untuk port email, karena kalau ditutup ya nggak bisa ngakses. Makanya pertanyaan itu bahwa kok bisa kebobolan itu ngatur akses jaringannya lewat mana gitu. Nah tadi balik ke pertanyaan Mbak Unik bahwa kita sebagai pemilik data pribadi bisa apa ya, istilah sederhananya nggak banyak yang bisa diperbuat. Bahwa pertama kita harus memastikan data kita itu dikasih ke kayak data gitu. Dimulai dari kebiasaan kita bahwa kita itu tidak boleh sembarangan membagikan data yang sifatnya pribadi. Foto selfie sambil pegang KTP itu orang udah paham ya, harusnya ya, bahwa itu nggak boleh loh. Nah nanti akan dijadikan jaminan pinjol gitu. Dan untuk cowok-cowok hati-hati kalau diminta sama calon mertuanya gitu ya, itu nanti ada percandaan gitu Mbak. Saya minta pacarmu foto KTP, buat apa mah? Kata, buat apa Pak? Ya itu kalau pacar mana aneh tak jadiin itu jaminan pinjol dibilang. Jadi membagikan data pribadi, foto pakai selfie, dan terakhir tadi ngasih data pribadi itu pastikan bahwa itu kita ngasih ke pihak yang betul-betul bisa dipercaya. Nah, apa yang bisa dilakukan setelah dikasih ya, itu akan menjadi tanggung jawabnya si pemegang data untuk mengamankan data tersebut. Kita sebagai pihak yang udah ngasih ya, karena udah ngasih ya nggak banyak yang bisa dilakukan kecuali ya kita percaya gitu bahwa saya udah ngasih data saya ke pihak yang jelas dan minta tolong pihak tersebut untuk menjaga data saya gitu. Dan tadi membangun kebiasaan bahwa dari hal yang sederhana, jangan pernah mau lagi selfie sambil memegang KTP, jangan sembarangan gitu ya. Iya. Sherlock ya, pastikan kita Sherlock tuh ke orang yang memang betul-betul janjian. Iya betul, siapa tahu handphonenya udah keambil gitu ya. Dan bahkan sekarang pun sudah mulai ada kebiasaan di mana kalau mau ngasih nomor handphone orang, kita harus izin sama orangnya gitu. Jadi itu sesuatu yang harus mulai dibangun. Ya. Tapi Mas, kalau misalnya kita sudah percaya sama misalnya kasih data ini ke perguruan tinggi, ke apa data-data ternyata itu jebol gitu, apakah kita bisa nuntut atau gimana? Bisa. Akhirnya tersebar nih. Bisa ya? Karena terakhir itu kan sudah ada UU PDP ya, pelindungan data pribadi gitu. Makanya selain tadi yang saya bilang bahwa kita itu tidak bisa banyak melakukan kalau udah terlanjur menyerahkan ya, nanti diimplementasinya kalau benar-benar dijalankan itu akan jadi sesuatu yang jadi beban tambahan tanggung jawab, karena sebagai pihak yang memegang data orang itu bisa dituntut sih. Ya, ternyata benar ya kata Mas Aribowo tadi ya, bahwa orang IT security itu dibutuhkan saat dibutuhkan. Ya, Mas Aribowo, terkait tadi sudah ada data kemudian bocor tadi. Terus ini sekarang kita harus gimana nih Mas? Ini menuju akhir-akhir obrolan. Iya. Apa yang harus kita lakukan ini Mas? Pertama tadi Mas Anton udah menyinggung ya bahwa yang namanya aman itu tidak berbanding lurus dengan kenyamanan. Kalau mau aman ya kita harus berkurang kenyamanannya. Nah kalau mau nyaman ya keamanannya berkurang. Makanya untuk kalian yang dengan pasangan kalian sudah merasa aman, belum tentu nyaman ya. Enggak ke situ, itu hal lain gitu ya. Bahkan ada juga yang mengorbankan kenyamanan demi keamanan, tapi nggak ke itu juga. Jadi istilahnya kayak orang masih sampai sekarang pun masih ada yang bilang apa sih itu FE buat apa gitu. Password aja saya suka lupa gitu, bahwa yang namanya multi factor atau 2FA, two factor authentication itu
ya harus milih kamu mau Iya. mau nyaman So, dengan cuma pakai password yang bisa dibobol atau mau ada extra layer, extra langkah untuk bisa masuk ke akunmu. Jadi istilahnya kalau two factor authentication itu kan faktor pertama what do you know, yang misal kita kayak ngobrol ke server email misalnya gitu Mbak ya. Pada saat kita mau masuk ke email kita kan server akan nanya, kamu tahu apa, what do you know? Saya tahu password. Oke, password itu benar, silakan masuk. Nah, faktor kedua itu akan ditanya, what do you have? Kamu passwordmu udah betul, tapi kamu punya apa? Oh, saya punya token. Nah, itu di satu sisi memang ekstra repot, tapi percayalah serepot-repotnya menggunakan multi factor authentication, two factor authentication akan lebih repot lagi kalau sudah terlanjur kejadian kita kebobolan. Justru repot sedikit di awal, tapi di belakang akan menyelamatkan kita. Jadi sesuatu yang harus dimulai dari diri kita pribadi, dan yang namanya keamanan itu kan multifaktor tadi ya, faktor budget, kita akan ketemu ke atasan yang selain orang IT itu nggak dianggap, dicari cuma pas dibutuhkan, dia akan menghitung dari anggaran, kok ini mahal, padahal balik ke faktor dasar bahwa kamu maunya gratisan tapi selamat, ya nggak bisa gitu. Gratisan tuh pasti ada batasnya, dan tadi Mas Anton bagus banget untuk mengajak orang umum menggunakan yang namanya parental control. Kalau di saya pakainya Android soalnya ya, di Apple saya nggak tahu ada apa nggak, di Google pun itu gratis, namanya Family Link gitu ya. Jadi di level pribadi pun yuk kita jadikan ini momentum di mana sebetulnya bukan bermaksud kok malah rakyat yang disalahin, yang rakyat yang harus sadar keamanan data. Enggak, ini sesuatu yang semua orang harus sadar, dimulai dari diri kita sendiri, bahwa ya secara nasional sudah kejadian nih gitu, bahwa ada yang namanya ransomware gitu ya. Datamu saya kunci, kamu kalau mau datamu dikembaliin kamu harus bayar. Jadi di level nasional itu udah ada insiden, dan itu bukan pertama kali. Dan di level pribadi pun yuk kita harus mulai dari diri kita sendiri, biasakan bahwa yang namanya keamanan data, cadangan, terus password yang rumit, lalu two factor authentication itu kita harus mulai terapkan diri sendiri, dan diharapkan bahwa dengan menerapkan ke diri sendiri ya semua akan paham bahwa ini loh pentingnya keamanan data di zaman canggih ini. Bahwa kalau zaman dulu waktu saya masih jadi operator warnet, ada virus namanya, mungkin Mas Anton inget ya, karena kayaknya kita umurnya nggak terlalu berbeda jauh. Ada namanya Rotobro, Mbak. Kalau zaman iya. Kalau zaman dulu yang namanya orang kena virus, ya, karena saya kuliah itu masih di warnet, Mas. Iya. Itu ada yang namanya Rotobro, Mbak. Dulu itu trennya kalau orang kena virus, ya data di laptopnya akan dihapus, di komputer. Nah, semakin kesini trennya adalah bahwa data itu jadi komoditi. Jadi kalau kena virus justru nggak dihapus dan akan dicari ada data berharganya nggak gitu, ada nomor rekening, ada passwordnya, kalau ada ya dikuras dulu gitu. Semakin kesini data itu jadi komoditi yang sangat berharga. Oke, Mas Aribowo, terima kasih Mas Anton. Mas Aribowo, ini sebelum mengakhiri pesan-pesan untuk teman-teman nih Mas, dan juga pemerintah tuh, mungkin sebagai mewakili saya dan Mas Anton sebagai rakyat kecil ke pemerintah, kami menitipkan data kepada instansi gitu. Silakan. Iya, tadi pembukaan dari Mbak Onik udah bagus banget, bahwa stop saling menyalahkan gitu ya, karena gimana pun juga termasuk bahwa ini skalanya sudah skala internasional ya. Kabar terakhir kemarin sudah ada 10 negara yang siap membantu Indonesia. Jadi kalau secara internasional pun sudah paham bahwa we're in the same boat gitu ya. Kita ini di perahu yang sama loh gitu. Kita sibuk saling nyalain, tapi perahunya tenggelam sama aja, percuma. Ya gitulah. Yuk kita jadikan ini momentum. Baik itu kita sebagai pemilik data ya jangan sebar-sebar data pribadi. Tadi Mas Anton sudah menyebut hati-hati dengan rekayasa social engineering gitu, jangan gampang percaya sama orang. Kalau mau belajar ya nonton dari film itu Now You See Me Too, Mbak. Jadi di situ kelihatan ada adegan di mana sekilas diajakin ngobrol, kamu pas kecil tinggal sama siapa? Di itu dapat nama bibinya. Jadi nama ibu kandung itu kan harus disimpan gitu. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri, hati-hati menyebarkan data pribadi, dan instansi, pihak-pihak, organisasi apapun yang kalau menyelenggarakan kegiatan menerima data ya hati-hati. Sekarang sudah mulai ada data PDP, bisa dituntut gitu ya. Jadi dan sadar diri bahwa yang namanya gratis itu ya memang aman, tapi ada keterbatasan gitu. Jangan pakai aplikasi bajakan. Kalau mau beli
laptop jangan yang kosongan karena lebih murah kalau sudah ada Windows-nya gitu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing lah. Sekarang itu sebetulnya nggak perlu nambah-nambah yang terlalu mahal pun, berangkat dari diri kita sendiri untuk paham bahwa yang namanya aman itu kalaupun mau gratis ya nggak ada yang 100% gratis, karena itu sesuatu yang semua ada harganya. Minta gratis kok selamat gitu ya. Iya betul. Gratis kok maunya selamatan ya, kecemplung got gitu ya istilahnya kalau sama tukang beca itu. Jadi boleh nyari yang gratis, tapi untuk yang anda kita yang ada di posisi menentukan kebijakan berkaitan dengan pengadaan, ujung-ujungnya duit tadi ya. Jadi jangan cuma nyari orang-orang IT pas butuh doang, pas ada insiden, pas ada kejadian. Bahkan tadi Mas Anton udah menyebut, antivirus itu dibikin oleh orang yang membuat virus. Memang yang namanya maling dan polisi dari dulu saling kejar-kejaran, tapi bukan berarti terus antivirus itu dibikin oleh pembuat virus, karena itu dua hal yang dari dulu memang seperti Tom and Jerry kejar-kejaran gitu. Jadi di situ pentingnya bahwa semuanya itu dimulai dari diri kita, dan semoga dengan kejadian ini jadi momentum untuk semua orang sadar bahwa yuk, keamanan data itu penting di zaman dimana sekarang itu namanya data itu jadi komoditi yang sangat berharga.